Kenalkan, nama saya Diana Susia Anggela, NIM 1910/16903. Kelas 2 pagi, mata kuliah marketing, dosen Pak Di Mursalin, SEMM. Di sini saya akan membacakan bab 5, yaitu Design User Experience. Pendahuluan. Desain user experience adalah konsep web yang sulit untuk didefinisikan secara khusus karena seringkali kasus Anda akan tahu ketika Anda melihatnya. Situs web yang baku harus handal, fungsional, dan nyaman. Tetapi situs web user experience dikatakan hebat bila situs web user experience tersebut menyenangkan untuk digunakan dan mempunyai pengalaman yang layak untuk dibagi. Dalam prakteknya, user experience untuk situs web, perusahaan, audiens, atau konteks tertentu dapat berbeda, tetapi prinsipnya tetap sama, memberikan pengalaman hebat kepada pengguna dan mempermudah mereka untuk mengonversi ke tujuan yang Anda inginkan. User experience merupakan langkah dasar pertama dari aset digital yang efektif. Yang kedua, konsep dan istilah kunci. Yang ketiga, memahami desain user experience. Bidang user experience penuh dengan jargon yang kedengarannya mirip, jadi ini merupakan paduan singkat tentang istilah-istilah yang harus Anda ketahui. Unsur experience atau UX adalah keputusan keseluruhan yang didapat pengguna dari berinteraksi dengan produk atau alat digital. Desain user experience adalah proses penerapan prinsip, teknik, dan fitur yang telah terbukti ke alat digital untuk membuat dan mengoptimalkan pengalaman pengguna. Desain yang berpusat pada pengguna adalah filosofi desain yang memprioritaskan kebutuhan dan keinginan pengguna di atas segalanya, dan menempatkan pengguna sebagai pusat dari seluruh pengalaman. Ini seringkali memerlukan penelitian dan pengujian dengan pengguna nyata dan situs atau produk. Yang keempat, antar muka pengguna adalah bagian alat atau platform yang menghadap pengguna, bagian dari situs web, aplikasi, atau alat yang sebenarnya berinteraksi dengan pengguna. Kegunaan berarti seberapa ramah pengguna, efisien, dan apik produk digital. User experience online dapat dibagi menjadi dua kategori besar, yaitu user experience fungsional. Ini mencakup elemen pengalaman pengguna yang terkait dengan pengguna alat seperti elemen teknis, navigasi, pencarian, dan tautan. Aksesibilitas. Dapatkah saya menggunakan user experience pada saat saya membutuhkannya? Apakah user experience dapat berfungsi pada ponsel saya atau pada koneksi internet yang lambat? Bisakah saya menggunakan sebagai orang cacat? Yang ketujuh, disability. Apakah saya ingin menggunakan user experience? Apakah ini pengalaman yang menyenangkan atau apakah saya takut masuk? Yang kedelapan, usability. Mudah digunakan. Apakah alat yang saya butuhkan inisiatif dan mudah ditemukan? 9. Credibility. Apakah saya mempercayai user experience? Apakah situs web ini sah? Yang ke-10, usefulness. Apakah useful experience menambah nilai bagi saya? Apakah saya akan mendapatkan sesuatu dari waktu yang saya habiskan untuk berinteraksi dengan user experience?
Keempat, manfaat user experience. Ada beberapa manfaat nyata untuk menerapkan desain user experience ke strategi pemasaran digital. Good user experience adalah cara terbaik untuk membedakan diri Anda di pasar dan memberi Anda keunggulan komparatif. Jika titik sentuh online Anda mudah, menyenangkan, intuitif, dan mengagumkan untuk digunakan, pelanggan Anda tidak akan punya alasan untuk mencari di tempat lain. Penelitian dan desain user experience yang baik memungkinkan Anda menemukan solusi terbaik untuk kebutuhan Anda. Setiap bisnis, situs web, dan layanan online memiliki keunikan dalam beberapa hal, yang berarti bahwa cara pengaturan user experience juga harus unik. Setiap pemasar tahu bahwa pelanggan ideal adalah pelanggan yang bahagia. Orang-orang yang menyukai pengalaman yang Anda berikan kepada mereka akan menjadi klien yang loyal dan bahkan mungkin merek pengizin orang-orang yang akan menyanyikan pujian Anda jauh dan luas. Kelima, prinsip-prinsip inti dari desain user experience. Desain yang berpusat pada pengguna. Desain pengalaman pengguna. Prinsip-prinsip inti dari desain user experience. Tentu saja, banyak pengguna mungkin tidak tahu persis apa yang mereka inginkan dan butuhkan. Adalah tugas praktisi user experience untuk menemukan ini melalui penelitian dan menafsirkannya sebagai mungkin. Ingatlah kutipan terkenal Henry Ford di sini. Jika saya bertanya kepada orang-orang apa yang mereka inginkan, mereka akan mengatakan kuda yang lebih cepat. Bagian B, kebergunaan dan konvensi. Kebergunaan adalah bagian membuat aset digital yang kami bangun menjadi mudah dan intuitif untuk digunakan. Mengutip Steve Krug, jangan membuat pengguna Anda berpikir, tetapi mereka seharusnya melakukan. Krug 1997-2003. Salah satu aspek yang paling penting dari kebergunaan harus tetap bersandar pada konvensi standar yang berisi aturan umum atau cara menampilkan atau menyusun hal-hal di web. Konvensi yang sudah dikenal meliputi yang pertama, tautan yang berwarna biru dan bergaris bawah. Kedua, menu navigasi di bagian atas atau kiri halaman web. Yang ketiga, logo di sudut kiri atas yang ditautkan untuk membawa pengguna kembali ke beranda. Keempat, kotak pencarian ditempatkan di bagian atas halaman menggunakan kata-kata standar seperti pencarian atau ikon kaca pembesar. Pastikan bahwa semua elemen situs web seperti menu, logo, warna, dan tata letak berbeda, mudah ditemukan, dan tetap konsisten di seluruh situs. Yang C, kesederhanaan. Dalam proyek user experience, opsi yang lebih sederhana hampir selalu lebih baik, lebih ramah pengguna. Meskipun layanan atau produk Anda mungkin rumit, itu tidak berarti portal web Anda harus berhadapan dengan pelanggan. Faktanya penting untuk diinginkan bahwa sebagian besar pelanggan hanya menginginkan informasi paling berdasar dari Anda, seperti apa ini dan bagaimana cara kerjanya. Kesederhanaan dapat berarti beberapa hal. Banyak ruang kosong, lebih sedikit opsi, bahasa sederhana, berpegang teguh pada konvensi. Yang D, kredibilitas. Kredibilitas berarti bagaimana suatu yang dapat dipercaya dan sah terlihat dan merupakan pertimbangan besar bagi pengguna web ketika memutuskan untuk menggunakan situs web Anda atau tidak. Berarti adalah beberapa isyarat yang digunakan pengunjung untuk menentukan kredibilitas situs web. Yang pertama, terlihat. Apakah terlihat profesional dan cantik? Yang kedua, nomor telepon dan alamat yang menonjol di mana mereka mudah
Bagian 6. Mobile unsur experience. Ponsel tidak boleh menjadi renungan di user experience atau upaya digital lainnya. Harus diprioritaskan dalam strategi desain dan implementasi gerakan mobile first. Mendukung gagasan ini dan bertujuan untuk menciptakan pengalaman pengguna seluler terlebih dahulu dan kemudian menyesuaikannya untuk web. Alih-alih sebaiknya. Perangkat seluler. Secara umum ada 5 kategori utama yang dapat dimasukkan ke dalam perangkat seluler. Yang pertama, telepon bodoh atau dasar. Tidak menawarkan akses internet, hanya fungsi panggilan dan SMS dasar. Ponsel fitur adalah ponsel yang belum sempurna, yang dapat melakukan fungsi komunikasi dasar dan mungkin terhubung ke web, tetapi memiliki fungsi terbatas. Yang ketiga, smartphone adalah komputer mini yang kuat yang memiliki akses web penuh, layar lebih besar dan berbagai fungsionalitas. Keempat, tablet adalah versi smartphone yang lebih besar, biasanya termasuk layar penuh, layar sentuh, dan mampu melakukan berbagai koneksivitas, gaya hidup, dan fungsi kerja. Perangkat seluler lain seperti pembaca e-book, netbook, konsol game portable, dan perangkat media lain seperti iPod dalam memiliki beragam fitur dan beragam kemampuan untuk terhubung ke web. Pengguna seluler adalah berorientasi tujuan. Mereka beralih ke perangkat seluler untuk menjawab pertanyaan, memeriksa email dengan cepat, menemukan informasi, dan mendapatkan arahan. Mereka sering memiliki tujuan yang berbeda dalam pikiran ketika menggunakan telepon mereka. Sadar waktu. Ada 2 aspek dalam hal ini. Di satu sisi, pengguna ponsel sering mencari informasi yang mendesak atau sensitif waktu, seperti alamat restoran yang mereka cari. Jadi, jawaban harus tersedia secepat mungkin. Di sisi lain, perangkat seluler juga sering digunakan untuk menghabiskan waktu atau sebagai sumber hiburan, membaca artikel di sofa atau bermain game sambil menunggu dalam antrian, sehingga konten juga penting. Pencarian dominan, bahkan pengguna yang tahu apa yang mereka cari cenderung bernavigasi di sana melalui pencarian, misalnya mengetikkan nama mereka ke Google daripada mengakses halaman dari bookmarks atau mengetik URL langsung ke bilah browser. Berfokus secara lokal. 50% dari semua pencarian seluler pada 2012 adalah untuk informasi lokal. Sterling 2012. Karena ponsel selalu dibawa, pengguna beralih ke mereka untuk menemukan informasi tentang hal-hal di sekitar mereka. Keterbatasan ponsel. Input sulit. Ponsel tidak dilengkapi dengan keyboard berukuran penuh dan mouse. Jadi mereka biasanya jauh lebih sulit untuk beroperasi dengan lancar dan lebih akurat. Dan komputer desktop layar sentuh mungkin adalah pengecualian di sini, meskipun mereka juga memiliki perangkat mereka sendiri. Kecepatan koneksi lambat. Banyak pengguna ponsel, terutama di negara-negara berkembang, memiliki koneksi internet yang lambat dan bahkan opsi cepat seperti 3G seringkali lebih lambat dari desktop setara. Ini membuat situs web atau gambar besar lambat dan membuat frustasi dan juga mahal dalam hal biaya data. Perangkat keras lambat. Terkadang kelambatan datang dari perangkat keras itu sendiri. Semakin mendasar telepon, semakin lambat. Komponen pengelolaan membuat tindakan sederhana, membuka peramban
dan membuat halaman memakan waktu. Prinsip-prinsip user experience seluruh universal, seperti yang dibahas dalam bab pengembangan dan desain web. Ada 3 pendekatan utama untuk membuat konten yang dapat diakses seluler. Yang pertama, situs web seluler dibuat situs mobil. Aplikasi asli dan web disebut aplikasi. Situs web responsif atau situs web yang beradaptasi dengan perangkat, baik Anda merancang situs web mobil, aplikasi, atau situs yang responsif. Ada beberapa prinsip yang harus selalu Anda ingat. Simplicity, reduce loading time, explosion, berikan umpan balik, communicate consistently, predict what your user want. Yang panduan langkah demi langkah untuk desain user experience, melakukan penelitian dan menemukan penemuan, buat struktur dasar situs, menganalisis konten, prinsip pembuatan konten, hierarki, buat peta situs, bangun navigasi, buat tata letak, merakit elemen-elemen lainnya. Yang ketujuh, tentukan desain virtual. Pertama, positioning, mencari atau menjadi titik awal untuk situs Anda, dan itu akan menjadi alat tambahan yang berguna. Kedua, citra. Pilihan gambar yang digunakan di situs web dapat memiliki efek besar bagian penggunaan perilaku dan interaksi di halaman. Ketiga, melakukan pengujian. Pengujian menggunakan beberapa yang memberikan satu atau lebih pengguna akses situs web atau proaktif dan mengamati berbagai perilaku ketika menggunakan. Tujuan adalah untuk menemukan masalah dan mendapatkan wawasan yang dapat digunakan untuk mengangkat produk akhir. Ke-8, tool of the true. Alat berkisar dari yang belum sempurna, pena atau kertas, hingga sangat canggih. Aplikasi web dan alat teknologi berikut ini adalah ringkasan singkat opsi-opsi populer. Balsamich menyebut dirinya sebagai alat pembingkaian kawat yang cepat dan sangat bagus untuk membuat gambar rangka menyenangkan rendah kesetiaan. Agure adalah alat prototyping serbaguna yang memungkinkan Anda membuat situs web berbingkai kawat sepenuhnya interaktif tanpa perlu kode apapun. Glyphy adalah alat berbasis web yang memungkinkan Anda membuat berbagai diagram memulai dari gambar rangka hingga peta situs hingga grafik. Morare adalah tempat yang baik untuk memulai jika Anda mencari pengganti berbasis web untuk laboratorium pengguna alat berbayar. Inovasi ini memungkinkan Anda untuk meriset pengguna yang berinteraksi langsung dengan situs web Anda. One-liner right arrow menerapkan prinsip-prinsip OS yang kuat untuk merobak situs web mereka dan menciptakan pengalaman penggunaan yang luas. 9. The bigger picture. User experience menyentuh begitu banyak aspek pemasaran digital sehingga sulit untuk mendaftar semuanya terlibat langsung di depan pada fase strategi dan penelitian, dan kemudian menyentuh semua disiplin buat pengembangan web design dan copywriting. Yang 10. Summary. Penggunaan menjadi yang utama saat membuat saluran pemasaran berbasis web apapun. Prinsip-prinsip ini user experience seperti desain dan berfokus pada pengguna, konvensi web, kesederhanaan, dan kredibilitas sangat penting untuk menciptakan pengalaman web yang mulus, mudah diingat, dan berharga bagi pengguna. 11. Pertanyaan studi kasus. Mengapa proyek ini merupakan tantangan besar dari perspektif user experience? Mengapa penting bagi pelanggan untuk bergerak mundur dan maju melalui proses pemasaran? Temukan contoh proses pemasaran online yang membuat
Anda frustasi dan jelaskan alasannya. 12. Pertanyaan bab. Mengapa begitu penting untuk melihat apa yang dibutuhkan pengguna dari situs web Anda sebelum mempertimbangkan faktor-faktor lain? Haruskah praktis user experience dilibatkan di setiap langkah proses ketika merancang pengalaman alat dan interaksi online? Mengapa atau mengapa tidak? Sumber apa yang bisa digunakan oleh praktisi user experience untuk mendapatkan data pengguna? Apakah ini terbatas pada sumber online saja?